balik lagi sama kita di Ezerator. Happy banget. Iya. Nah, kalau kalian sadar nih, kita punya panggilan baru. Iya, something new kali ini, yaitu Kita punya panggilan buat kalian supaya kita kerasa lebih akrab, lebih dekat. lebih dekat dan lebih hangat juga. Betul. Kita Jadi sama-sama. kita akan sapa kalian dengan sapaan Easy. Easy. Jadi tak kalau misalnya ketemu di mall atau ketemu di mana di gitu, jalan dimanapun sapa itu. hai. Iya, jadi kita saling sapa Easy, kita sama-sama Easy gitu. Gitu ya. Oke. Nah, hari ini Hari ini menarik kita banget. mau bahas something yang ini udah bukan isu baru lah ya. Ya, ini isu yang udah lama banget. Ya. Dan aku yakin banyak banget yang relate tentang ini. Bener Karena banget. sejujurnya aku pribadi masih struggling juga lah ya tentang Ya. hal ini. Yaitu apa tema besarnya? Beauty standard. Standard. Wah, deep Mungkin banget. ini deep banget, bakal deep banget ya pembahasan kali ini. Karena kita bakal nggak cuman cerita apa itu atau kayak beauty standard yang ada di sosial ya, tapi kita juga kepengen sharing nih, kita mau being vulnerable sama kalian. Kalau yang kita rasain itu ya emang itu yang terjadi, Iya, dan you are not alone. Kita pengen benar-benar jujur di sini, Ya. sharing pengalaman kita pribadi. Yes. Ya, kita berharap kalian nggak merasa sendirian gitu lah ya. Ada Tentang kita. hal ini. Ada kita yang merasakan hal itu juga Yes. dan mempunyai pengalaman yang mungkin sama Bener banget. kayak teman-teman semua. Oke, aku bacain dulu nih sebenarnya beauty standard itu artinya apa. Yes. Beauty standard adalah standar kecantikan yang dibentuk oleh masyarakat dan terus berubah mengikuti budaya, media, serta zaman. Dan ini tuh bener banget karena standar kecantikan 20 tahun yang lalu itu udah beda sama sekarang. Iya, ya kan? betul banget. Contohnya aja deh, kalau dulu alis, bentuk alis kan kecil tuh, tipis nggak sih? Iya. Dan sekarang kan bentuk alis tuh tebel. Iya, benar banget. Terus makin kesini juga Makin alisnya natural. lebih natural, yang lebih tipis lah, bukan tipis sih, lebih nggak frame-nya Terlihat, oke, tapi iya. kayak nggak terlihat, kayak nggak ada Betul. alisnya, tapi Makeup juga ada. ya, C? Makeup juga. Makeup kan kalau zaman kita lihat 20 tahun lalu kayak di film-film zaman dulu itu kayak eyeshadow-nya kan kayak warna yang Terus warna kontras, pop up banget gitu kan. Kalau sekarang semakin kayak nude, semakin natural nggak kelihatan, gitu itu kan. malah semakin dianggap bagus. Tapi ya kan? anehnya dulu kita menganggap makeup yang pop up, makeup yang menor lah ya, itu kan sebagai hal yang bikin kita cantik. Betul banget. Tapi Kok sekarang bisa jadi enggak? kok bisa jadi enggak? Bener. Ya kan? Tapi anehnya kita tahu nih beauty standard atau kecantikan ini sebenarnya bukan hal yang pasti kan. Betul. Tapi kenapa kita bisa insecure tentang itu? Betul. Kenapa kok kita sampai terdampak dengan hal itu? Iya. Padahal itu sesuatu yang berubah. Sebenarnya berubah Ya, sama kayak teknologi juga ya. iya, nggak sih? benar. Yang nggak ada pastinya. Benar. Jadi kecantikan sekarang dan dulu itu Beda sebenarnya beda banget. jauh. Ya. Tapi kita kenapa masih insecure Nah, di ayo. hal ini? Ayo, Coba. siapa yang bisa menjawab? Coba kalian komen ya, Ya di boleh bawah. komen. Biar kita bisa discuss dan bakal pertanyaan-pertanyaan itu nggak akan kita abaikan. Apapun lah, misalnya kalian mau tanya yang di luar topik ini pun, langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa subscribe juga dan follow IG kita di Ezera Talk. Karena kita bahas banyak di Ya, situ kita juga. bakal bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan nanti kita juga bakal ada form yang bakal kita taruh di bawah. Jadi kalian bisa curhat nih. Bener, jadi kalian bisa ini curhat online, Ya. tapi aman, karena Ya. tenang aja, kita akan merahasiakan juga. Benar. Apapun yang kalian ceritakan, jadi tuangkan saja Ya, apa mungkin yang kalian nggak nggak- bisa ceritain ya. Betul, ke Ke orang orang ya, lain, atau tapi mungkin kalian trust issue Betul. atau apa. Jadi nanti kalian bisa pilih mau menyatakan namanya atau mau dianggap anonymous. Betul, gitu. jadi tenang aja, aman kalau kalian mau curhat. Oke, kita balik lagi Oke, ke balik lagi topik. kita ke konten. Ke topik kita. Tadi kan beauty standard memang berubah-berubah, tapi kita tetap insecure. Ya. Ada nggak pengalaman pribadi dari Fun dulu deh tentang kecantikan ini? Kira-kira pernah nggak yang kayak sampai bikin insecure banget gitu? Komen dari orang mungkin? Kalau itu pasti pernah sih ya. Maksudnya namanya mulutnya orang tuh kan kadang kayak asal omong aja Ya, gitu kan. betul.
Kalau aku tapi yang membuat insecure tuh karena sebenarnya ya, waktu itu aku masih SMP, Ci. Oke. SMP, terus dalam kondisi keluarga ekonominya jatuh, terus kayak kegiatan sehari-hari ya, misalnya kayak gaya hidup atau apa tuh kan juga ikut berubah tuh. Nah, disitulah di saat remaja mengalami banyak perubahan kayak gitu, ditambahin lagi sama komentar orang. Oke. Nah, kata-katanya gini nih, ini dari teman-teman yang jadi biasalah ya, cewek-cewek kan kumpul kayak 3-4 orang, di depan baik, di Tapi di belakang. belakang. Nah, tapi kan kalau dulu kelas itu kan kayak denger ya. Heeh. Kadang mereka kayak rasa-rasa atau apa, tapi kan sebenarnya denger. Walaupun gak denger, kadang biasa kan ada kayak perasaan-perasaan. Nah, ada. Itu literally denger, J, waktu itu. Wow, oke. Ya, jadi kayak, fun-fun iki ya, dekil hitam, jerawatan. Soalnya waktu itu aku masih naik bemo, PP, sekolah kan, otomatis juga kena keringat, kena asap kendaraan gitu. Dan masih kan. remaja juga kan, Terus hormon kan naik turun. terpapar matahari terus kan, karena aku harus jalan kaki ke tempat pangkalan bemo itu. Iya. Nah, dibilang gitu deh. Kalau yang teman-temanku yang bilang itu mereka rata-rata naik mobil. Tapi apakah pengalaman itu membekas sampai ada trauma gitu nggak? Sempet sih. Sempet waktu sebelum, untungnya sih nggak lama ya, karena ini poin yang tadi aku mau ceritain. Kadang itu kita bisa impact dari perkataan orang ke dirinya kita. Itu sebenarnya karena kita tuh nggak tahu jati dirinya kita. Oke. That's why kita bisa sampai kayak omongan itu tuh kayak powerful ke kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tahu, aku emang dilahirin gini, aku tahu kelebihanku dengan kulit seperti ini itu apa. Aku rasa kayak omongan orang tuh jadi nggak berarti lagi. Even dia ngomong hal yang buruk pun, tapi ketika kita udah tahu nih beauty menurut kita sendiri apa, itu omongan orang tuh udah nggak jadi penting lagi. Intinya kita tahu value diri kita itu apa ya. Cantik menurut kita. Cantik menurut kita. Padahal zaman sekarang malah kulit tan itu lagi ngetren. Bener banget. Padahal dulu kan kulit putih yang Betul. cantik. Tapi sekarang orang berlomba-lomba bahkan untuk tan. Bener ya kan? banget. Wow. Kalau aku sendiri aku punya pengalaman yang bahkan gak jauh-jauh deh dari keluarga. Keluarga inti. Jadi dulu aku itu emang salah aku sendiri sih. Jadi aku tuh nggak suka ke dokter gigi kan. Oke. Aku nggak suka ke dokter gigi dan papa mamaku juga bukan tipe orang yang harusin aku gosok gigi lah intinya dulu. Jadi gigiku tuh berantakan banget. Terus sering banget dari keluarga juga, dari keluarga besar, keluarga inti itu yang bilang, ih cantikan adik kamu loh. Mungkin mereka cuma bercanda sebenarnya, kayak cuman bercanda gitu. Karena adik aku tuh emang cantik kan, jadi rambutnya tuh panjang, rambutnya tuh bagus banget lah intinya. Terus giginya tuh lebih rapi jauh daripada aku kan. Terus aku akhirnya ya di situ sebenarnya kalau ditanya apakah ada trauma, ada sih. Ke bawah nggak sampai sekarang pasti ada, luka itu pasti ada. Betul. Tapi kan kita perlahan sembuh dari itu kan. Bener. Tapi hal itu sebenarnya membawa kenegatifan ke aku. Jadi aku tuh oke, aku nggak cantik nih di dalam hal fisik gitu. Tapi aku akan berusaha gimana caranya aku buktiin aku oke dalam hal lain. Gitu. Akhirnya karena beauty standar yang tinggi, menurut aku tinggi banget itu. Yang Cece set ke diri sendiri berarti Iya, yang ya? sebenarnya yang set aku sendiri gitu, bukan orang-orang yang komen ke aku atau nggak keluarga aku yang komen. Karena memang adik aku lebih tinggi juga daripada aku ya. Jadi udah tinggi gitu kan, udah tinggi, rambutnya bagus, giginya bagus, intinya itu. Karena yang di komen aku tentang itu. Tapi kalau untuk kulit memang aku lebih putih sih. Jadi ada nilai plusnya gitu ya. Dan dia barusan merasa itu adalah kelebihan yang dia tidak punya. Iya kan? Kadang itu kita tuh gitu. Kita tuh punya kelebihan tapi ketutup sama hal-hal yang negatif yang kita punya. Padahal kita tuh punya banyak kelebihan yang lain, tapi karena ya kayak ada itu loh yang bilang kayak nila setitik merusak susu sebelah seperti bener. Itu kan. Jadi kebaikan kita ini ketutup sama keburukan kita sebenarnya cuma 1-2. Benar. Gitu Dan kan? itu seringkali juga menurutku bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu juga seringkali kayak gitu loh, J. Kita tuh selalu mencari atau melihat apa yang tidak ada di dalam diri kita. Betul. Lalu dibandingkan dengan orang lain yang punya. Tapi kita lupa untuk mensyukuri apa yang udah kita punya. Padahal
That's why itu kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau ya, karena kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan anehnya kan rumput tetangga lebih hijau itu kita udah tahu lama kan. Iya benar. Tapi selalu kita praktekkan. Bener. Ya kan itu kayak menampar kita berkali-kali kan. Bener, Kita tuh padahal udah tahu tapi kita tetap insecure tentang hal itu. Bener. Dan kita kayak Bener lakuin banget. terus. Itu sih kayak realita hidup ini segitunya gitu. Kita udah tahu. Nah, balik lagi ke cerita gue yang tadi. Akhirnya aku pelan-pelan gimana cara untuk sembuh. Tapi aku melalui dulu hard way itu. Yang aku gimana cara aku buktiin, aku belajar dengan sangat giatnya. Aku buat project apapun yang gimana caranya bikin, ya aku ikut-ikut lomba, aku juga pengen menang kayak gitu. Kalau aku kalah, aku kecewanya luar biasa karena aku karena aku pengen buktiin kalau aku tuh punya something else gitu. Jadi nggak cuman kalau aku nggak cantik, aku nggak perfect di bagian kecantikan ini, ya udah terus aku punya something gitu. Akhirnya itu membuat aku lelah. Terus tapi aku baru sadarnya ya pas aku udah dewasa ini. Karena kan baru tahu juga, dan sekarang memang udah lagi maraknya yang namanya healing kan. Terus untuk menyembuhkan inner child kayak gitu-gitu. Nah, dari situ aku sadar bahwa sebenarnya ya bukan itu. Dan aku tahu aku luka di situ. Jadi aku karena aku udah sadar, aku udah mengakuinya. Seperti yang dulu yang Fan pernah share juga, akhirnya pelan-pelan itu sembuh. Akhirnya aku bisa melihat diriku dengan sepenuhnya, dengan tidak memberi set seperti itu. Gitu. Dan itu nggak gampang sih. Nggak gampang banget. Itu susah banget. Pasti butuh proses, waktu, dan tapi menurutku proses dan waktu itu untuk kita sembuh itu memang harus dialami oleh setiap orang sih. That's why kita bisa bertumbuh karena ada sesuatu hal yang sulit, ya kan? Kayak sama kayak karet, kalau misalnya lagi di stretch untuk dia bisa melar itu kan pasti nggak enak ya rasanya. Tapi ya kalau kita mau grow, ya itu pasti proses yang harus dilalui gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya nih Ci, karena Cici nih dapet nih kayak omongan-omongan kayak gitu, pernah nggak sampai kayak mikir untuk merubah ke penampilannya? Kalau tadi kan pengen menunjukkan di pencapaian-pencapaian nih, nah ini tuh kayak mengubah apa yang orang komen gitu. Pernah, karena kan aku berusaha gimana caranya supaya aku tuh nggak terlihat jelek lah, ya kan? Itu kasarnya. Aku nggak mau jelek, aku mau cantik pokoknya gimana caranya. Kalau merubah pasti pernah sih. Merubahnya ya salah satu yang ekstrem adalah waktu aku kuliah. Padahal tuh sebenarnya aku merasa itu udah langsing ya. Langsing. Tapi karena aku tuh dibanding-bandingkan lagi sama keluarga yang lain, sama adik aku juga gitu. Kamu kok gendutan ya sekarang, makannya banyak kayaknya ya, karena kan udah tinggal jauh dari orang tua, karena aku merantau waktu itu. Akhirnya karena itu aku merubah. Ya mungkin menurut orang, ya ini bagus dong kamu berubah, tapi ini berubahnya gak bagus sih, karena aku kayak makannya bener-bener dikit, sampai akhirnya tuh aku sakit, masuk rumah sakit, dan aku sadar itu karena gara-gara aku sih. Dan sakitnya ini karena katanya dokternya bilang ada virus di makanan, yang sebenarnya aku tuh pas sadar makanan itu karena aku tuh misalnya dalam satu porsi itu kan bisa makannya 1 kali dong. Ya kan, tapi aku tuh bisa bagi kayak berapa kali gitu. Intinya kayak seharian kalau makan 1 itu bisa. Mungkin terlalu lama juga ya. Bisa terlalu lama, jadi dia udah nggak higienis atau gimana, kayak gitu. Jadi aku sakit di situ. Banyak lah intinya prosesnya di situ. Ya mungkin juga ada dari teman-teman Izzy yang sampai mungkin sakit yang itu loh aja, yang apa tuh sampai nggak bisa makan atau kayak makan terus dikeluarin lagi. Eating disorder. Iya itu juga pasti karena hal-hal yang berkaitan dengan fisik juga fisik sih. Dan penampilan. Apa sih verbal bullying gitu ya kali ya kita bilangnya. Padahal ya kalau aku track kayaknya sih sebenarnya orang-orangnya cuma iseng doang gitu ngomong kan. Dan kadang mungkin mereka nggak minit ya. Cuma asal ngomong aja ya kan. Itu salah satu reminder buat kita juga sih. Jangan ngomong yang menurut kita biasa aja, tapi kalau nggak penting ya udah nggak usah gitu kan. Kalau ada orang bilang kan, kalau kamu nggak bisa ngomong sesuatu yang baik, just be silent. Iya, just be silent deh. Daripada harus komen-komen kan. Ya aku sampai segitunya, sampai aku nggak mau makan lah intinya. Dan aku emang turun banyak.
Aku nggak bisa bilang langsing lagi, malah aku bilang itu kurus sih. Kayak Bayangkan organ. aku itu beratnya sampai 30-an loh. 35, 30. Iya, sampai adik aku juga. Adik aku langsung kebanting. Karena aku lebih kurus jauh. Kayak wow, sampai itu Aku bikin tapi aku sadar. tiba-tiba punya pertanyaan nih, C. Kan orang bilang kamu harus kurus, kamu harus gini supaya kamu cantik. Ketika sudah melakukan itu, apakah Cici sudah merasa bahagia dan merasa yang dia omong? Misalkan dia kan bilang nih, kamu tuh cantik kalau kamu kurus. Nah, Cici udah kurus kan waktu itu. Apakah Cici merasa Cici cantik? Wah, ini good question banget sih. Anehnya, di saat aku tuh melakukannya karena Orang lain. orang lain dan intensinya mungkin lebih ke negatif ya. Aku Betul. pengen menunjukkan dan aku punya mindset kalau aku kurus aku bisa menyombongkan diri aku. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Kalau aku cantik, kulit aku bersih, aku glowing gitu kan. Aku bisa menyombongkan diri aku dong gitu kan. Dan aku udah melakukan ini kan aku udah berusaha gitu. Jadi aku menyombongkan diri nggak apa-apa gitu. Justru di saat aku melakukan hal itu nggak happy. Bukannya aku happy dan merasa aku sudah Cantik. udah cantik dan mendapatkan goals itu, justru ada goals baru yang datang. Oh iya? Apa tuh, Ci? Jadi kayak kejar terus, jadi nggak pernah berhenti. Paham nggak ya? Iya. Kayak aku udah kurus, Kayak kurang lagi. aku udah kurus. Oh, ternyata aku nggak punya abs. Oh, otot. Ya udah aku olahraga supaya punya otot kayak gitu. Misalnya aku oke, udah dapat ototnya nih. Bajuku kayaknya kurang nih gitu kan. Bosan nih baju ini aja, kurang lagi kayak gitu. Ya, itu Misalnya udah cantik, perfect cantik nih. Aku kurang pinter kayaknya. Gitu kan, kayak selalu ada yang aku kejar. jadinya kesannya kayak terus mencacati diri sendiri Iya, malahan betul. ya. Bukan malah Nggak ada merasa cantik. self love itu udah nggak ada kalau udah kayak gitu. Jadi sebenarnya omongan orang apapun tentang diri kita, kalau misalnya kita lakukan itu karena omongan orang tapi bukan karena kita tahu value kita, nggak mungkin bahagia dan nggak mungkin merasa cukup. Tapi sebenarnya kita juga bikin beauty standard itu karena kita pengen masuk ke sesuatu. Misalnya Ya, pengen diterima. di suatu. Ya, pengen diterima. Contohnya aku pengen diterima di keluarga aku yang standarnya gini misalnya. Betul. Sedangkan kan kita nggak perlu harus menjadi sama gitu. Ya, betul. Aku punya contoh. Aku pernah nonton video ya. Jadi ada Gucci dan ada piring. Ya aku baru Ya lihat kemarin. aku lihat itu. Dimana Dipecahin kan? kita piring. Kita mau masukin diri kita kan nggak bisa di situ. Ya. Caranya gimana supaya bisa masuk? Jadi dipecahin kan? Tapi ya kita Pecahin. kehilangan diri Tapi kita kita kehilangan, sendiri. kita rusakin hal yang sudah indah, piring yang sudah indah itu Dan kita berfungsi. rusakin dan berfungsi jadi rusak, nggak berfungsi lagi. Dan jadi sama. Memang bisa masuk, Ya. tapi untuk apa? Ya. Ya itu yang aku rasain. Aku pas nonton itu langsung nangis, wah iya. Hmm, Itu aku sih. Sampai nangis. Iya kan kayak, wah itu aku sih, aku banget sih. Ya itu udah bikin aku sadar juga sih. Emang self love itu nggak gampang. Sampai sekarang aku yakin banyak juga ya teman-teman di luar sana yang masih struggle sama Iya, ini. benar-benar. Apalagi standar di masyarakat itu bukan malah turun, Iya. tapi malah naik loh, ya kan? Heeh. Kayak maksudnya, even kita berdua adalah content creator aja, kita pun tuh kayak masih merasa, ya ampun ini beauty standarnya berubah lagi. Iya berubah lagi nih sekarang. Terus kita juga sebagai konten kreator juga, apalagi ya kalau misalnya kita kumpulnya sama yang Lebih lebih kurus, lebih langsing, lebih cantik, itu kan kayak Dulu awal-awal jujur aku ada merasa minder sih, C. Apalagi Oke, misalnya kayak yang literally content creator yang beauty ya. Itu kan bener-bener beauty kayak, fashion. ya kan? Itu tuh bener-bener langsing, bener-bener dari semua angle. Bukan tuh langsing aja, bajunya oke, tasnya oke gitu semua ya. angle bagus. Apalagi kalau ngelihat content creator beauty yang fashion gitu kan, kayak kurus dari semua angle, Terus kayak bajunya cakep. bagus. Itu kayak apalagi waktu itu awal-awal kan aku udah jadi mama kan, C. Masih belum memasuki flamingo era. Aku juga belum. Waktu itu masih bener-bener kayak gemuk banget, masih kayak penampilan nggak bisa kayak dulu, terus kayak pakai baju kayak lagi menyusui kan, jadi kayak nggak ada yang bagus. Aduh kayak, ngeliatin mereka tuh kok cantik-cantik ya, Iya, kayak pasti. gitu kan.
Itu lumayan pressure sih. Cuman kita harus sadar kali ya. Maksudnya hidup kita ini jangan sampai karena satu momen terus kita tuh kayak memandang rendah diri kita. Terutama moms ya. Ya, Iya, itu terutama moms. ya kan. Itu kan kayak sebuah season yang memang harus kita lalui, tapi Iya. bukan berarti itu menunjukkan siapa kita. Betul, itu kan Iya hanya kan? sementara sebenarnya. Hanya sementara. Dan apapun lah ya kondisi kita saat ini, kekurangan apapun yang kita rasakan ada di dalam diri kita tuh menurutku itu hanya sementara. Karena kita tuh masih punya loh kemampuan untuk memilih. Memilih Kita mau tetap jadi kayak gitu atau kita mau upgrade diri kita jadi orang atau versi diri kita yang lebih baik. tapi dalam versi diri kita. Dalam versi diri kita, bukan versi orang lain lain. ya. Terserah orang lain mau define beauty standards. Once again, beauty standards itu sangat beragam dan Oke. nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin beauty standard versi kita, itu sah-sah aja. Oke. As long kita happy with Kita that, happy. ya kan? Oke, aku jadi punya pertanyaan yang menarik banget nih. Tadi kan kita ngomongin beauty standard orang beda-beda. Nah, dengan pengalaman kita ini selama ini di dunia menjadi wanita, menurut Fun itu beauty standard untuk Fun ya? Oke. Versi Fun itu apa? Beauty standards versi aku ya. Kalau aku sih Yang simple aja yang ketika kayak aku bisa mencintai diriku apa adanya, maksudnya dengan semua ya. Oh, aku diciptakan itu, oh oke, rambutku kayak gini, oke, kulitku kayak gini. Kan ada hal-hal yang memang nggak bisa dirubah ya, Ci. Iya. Misalnya kayak genetikku emang genetiknya. gampang gemuknya karena ini, nggak bisa karena misalnya aku ada laktos intoleran, maka aku nggak bisa makan kayak keju, susu apa. Itu akan impact ke hormonal yang akhirnya membuat aku tuh gemuk, Oke, ya paham. ya kan? Nah, maka gak bisa disamain dong dengan orang-orang yang tidak punya itu. Nah, jadi ketika aku bisa menerima, gak apa-apa, aku kekuranganku ini, tapi aku punya kelebihan lain. Misalnya aku mulai bersyukur, ternyata contoh simple ya. Aku tuh dulu gak pede sama kukuku, Ci. Karena aku ngeliat tanganku ini kok kayak hitam dekil gini sih. Oke. Terus kayak bentuknya tuh kayak agak gemuk-gemuk gitu loh Iya, jadinya. kayak- Nih. Kalau orang bilang bantet gitu maksudnya. Iya. Oke, iya. iya. Agak lebar gitu Uh-uh. kan. Nah, tapi ternyata ketika dewasa ini itu kalau aku ke nail, ke tempat beauty nail gitu, dia malah bilang kukumu ini bagus banget karena semua model cocok. Cocok dan bisa digambar di situ lah gitu ya. Iya, karena size-nya agak besar jadi bisa digambar. Digambar. Takut banget ya digambar. Bisa digambar di ruang-ruangnya ini karena dia cukup besar. Cukup besar, cukup luas. Terus cocok misalnya mau oval, mau squoval, mau kotak, mau apa itu cocok karena ada jari-jari yang nggak cocok katanya. Oke. Dan aku baru tahu. Nah, yang aku kira adalah kekurangan, ternyata buat orang lain enggak. Nah kan, jadi sebenarnya ya bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya gitu Oke. loh. Jadi intinya cantik itu adalah ketika kita bisa mensyukuri diri kita. Iya, sebagaimana kita Sebagaimana diciptakan ya. Iya. Bukan yang asal mensyukuri aja tapi tidak mau diri kan? Iya, karena Iya. gini, beda dengan kamu kalau kamu mencintai diri, itu kamu menerima dirimu, tapi kamu pengen melakukan yang terbaik untuk versi terbaik dirimu. Contoh, oke, kulitku dulu misalnya jerawatan. Apakah jerawatan itu jelek? Ya, once again tergantung kan. Kalau itu lagi remaja ya wajar. Iya. Tapi bukan berarti kita pasrah kan. Misalnya kita sakit hati nih karena omongan orang. Nah, itu ada dua reaksi kan yang harus kita lakukan. Kita mau ambil hati, akhirnya kita minder, kita ya aku jelek, ya aku jerawatan. Atau sikap kedua, oh iya aku jelek. Masa bener sih? Kalau omongan orang itu emang kadang menyakitkan, tapi baik untuk kita kan. Misal aku gemuk, kamu gemuk ya, nanti ntar sakit gini-gini. Ada benernya kan? Ada benernya. Meskipun betul. itu nggak enak ya. Ada benernya kan? Iya. Nah, ya udah kita berubah karena kita kepengen diri kita Diri kita sehat. sehat. Contoh,
aku berubah karena misalnya aku jadi lebih memperhatikan kebersihan, akhirnya mulai perawatan, mulai aware skincare, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah jadinya mukaku emang jadi lebih bagus, ya kan? Akhirnya aku punya versi yang lebih baik daripada Fen yang dulu. Oke. Tapi aku melakukan itu karena aku sayang diriku. Aku pengen diriku ini Kan untuk terlihat orang lebih lain. baik. Iya, benar. Oke, paham. Oke, kalau aku sendiri untuk beauty standard berubah-berubah jujur aja setiap tahunnya. Betul itu kan? juga betul sih. Karena sesuai dengan pengalaman season yang dan kita season hadapi. yang kita hadapi. Setelah aku menjadi ibu, beauty standard aku beda banget dan jauh banget. Ya. Beauty standard yang mungkin lebih relate ya aku ngomongnya adalah di saat kita bisa bersikap dan berpakaian dan bertutur kata sesuai dengan umur kita. Menurut aku itu standar cantik yang elegan. Oh, wow. Contohnya dulu misalnya aku tuh sangat cibi-cibi, misalnya cibi-cibi gimana ya, yang kayak sukanya lihat kartun atau apa gitu. Tapi setelah kita dewasa mempelajari banyak hal, tutur kata kita tuh udah beda lagi. Benar. Dan berpakaian juga, mungkin dulu aku suka pakai yang rok mini banget lah atau crop top misalnya. Terus warnanya tuh bener-bener warna yang mungkin shopping kayak gitu-gitulah contohnya ya. Kan ini misalnya aja. Terus sekarang aku lebih suka baju yang lebih kelihatan elegan, kayak mungkin warna netral. Ya warna terang juga oke, tapi kan bisa dipaduinnya tuh beda, nggak yang kayak pakai pita atau nggak pakai ini atau nggak ikat dua kan beda. Jadi itu standar yang aku pegang sekarang. Dan setiap aku melihat ada wanita yang wanita dewasa yang benar-benar berpenampilan sesuai dengan umurnya, bertutur kata, walaupun penampilan ini nggak selalu baju ya, tapi bisa dengan bagaimana dia hadir dan bersikap di situ. Itu aku melihat wow, beautiful, kayak cantik banget. Aku nggak lihat rupanya. Sekarang ini aku nggak lihat make upnya, aku nggak lihat bagaimana dia pakai lipstick gitu. Tapi yang aku lihat adalah benar-benar sikapnya, value yang dia bawa. Itu seperti apa? Itu yang benar-benar aku bikin wow. She's so beautiful. It's new perspektif sih buat aku, Ci. Iya, itu iya juga ya. Mungkin kadang kita melihat dia ya orang ini kok bisa kayak kelihatan cantik. Sometimes memang bukan dari kalau penampilan aja sih. Kadang itu malah ya. Kalau dilihat dari sisi standar kecantikan kayak mancung gitu kan, kayak tirus gitu tuh enggak sebenarnya. Aku pernah ketemu ya secara kasarnya gendut kok gitu kan, gendut kok, terus mancung juga enggak, tapi glow. Kayak dia punya aura yang aura mungkin auranya itu yang kayak auranya yang beda. Wow, cantik banget ini. Dan itu aku yakin sih, Ji. Aura itu kenapa kok bisa terpancar meskipun kalau di masyarakat tuh kan bilangnya cantik itu adalah kurus, putih, langsing. Betul. Ya kan? Sedangkan yang mungkin Cece ceritain tadi kan dia gemuk, dia nggak mancung, ya kan? Tapi kenapa kok dia bisa terlihat cantik? Sebenarnya aura itu juga pasti berkaitan dengan self love itu tadi, bagaimana kita menerima dan mencintai versi diri kita. Betul. That's why itu yang bisa terpancar. Kalau dia masih kok kayak gini sih, kayak gini, itu kayak aura, kayak kelihatan gak sih muka aku tadi aja udah berubah kan? Beda banget ya kan? kan? Saya kayak kadang itu kita juga deket sama orang nih, itu auranya kelihatan banget. Kayak kita tuh kok deket sama dia kayak nggak happy ya, gitu kan? Kayak deket sama dia kok. Dia sebenarnya ngomong banyak tapi I don't get something gitu kan. Iya, benar. Ya, itu juga efek sih karena ada sebuah mungkin peperangan di dalam diri yang belum selesai gitu kan. Betul. Dan itu menurutku PR setiap wanita dan menurutku juga itu harus terus digali sih karena luka yang kita dapat dari orang tua kita tuh kan puluhan tahun ya. Betul, dan dibawa terus kan. Dan nggak sadar lagi. Iya kan. Jadi kan kayak kita tuh kayak lagi menggali sesuatu yang nggak tahu ya, kita harus terus upgrade itu, kita gali lagi apa yang perlu diperbaiki, apa yang terus diperbaiki kayak gitu sih. Tapi without judging ya, kadang itu aku juga melihat atau bertemu misalnya orang yang benar-benar cantik banget, perfect banget lah, kayak benar-benar ini tuh standar kecantikan dunia gitu ya. Tapi setelah ketemu kayak oh gini aja orangnya, kayak benar-benar there's nothing gitu yang bikin something glow. Mungkin kalau kita lihat di foto sosial media
wah cantik banget nih orang gitu kan, wah Hmm. cantik banget nih cewek, tapi pas ketemu langsung kita bisa Bisa lihat kayak langsung lah ya. mungkin ya itu ya yang membuat orang, mungkin ini yang bisa menjadi pertimbangan ya. Mm-mm. Jangan sampai kita tuh menetapkan beauty standard hanya kita limitasi hanya di fisik saja. Betul. Karena beauty itu benar-benar Luas banyak banget. mulai dari edukasinya kita, mulai dari bagaimana kita bersikap, bertutur kata, fisiknya, bagaimana kita meresponi sebuah kejadian, dan masih banyak banget. Jadi jangan sampai omongan orang yang mungkin membuat kalian down soal fisik saat ini itu menghancurkan siapa kalian sebenarnya, padahal misalnya potensi kalian tuh gede Gede banget. banget. Misalnya kalian pinter musik, kalian pinter nyanyi, kalian pinter melukis dan lain sebagainya, itu kan sebuah value yang akan mengalahkan fisik. Aku pun ya C, kenapa kok aku bisa menerima Ko Willy, suamiku, Oke. itu juga karena yang aku lihat lebih dari itu. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang tahu ya di IG ku mungkin bisa lihat Iya, ya. boleh lihat ya. Itu suamiku tuh memang diciptakan berbeda gitu kan. Iya. Tapi di situ kenapa kok banyak orang sih yang tanya? Kayak kalau ada yang tahu mantanku, Oke. itu Kenapa sama- tidak memilih dia gitu ya? Kenapa Iya, memilih? karena secara Ko Willy? physically kayak mantanku itu bener-bener standar ganteng menurut dunia. Oke. Kayak literally yang putih, gagah, kekar, terus kayak secara materi itu udah berkelimpahan kayak gitu. Kalau dibandingin sama dia, waktu aku ketemu itu udah kayak 180 derajat beda. Oke. Tapi kenapa kok aku mau sama dia? Karena aku melihat karakter dan value-nya dia. Dan buat aku yang hidup sama kita, even kayak kita berelasi ya, kita temenan kayak gini kan, aku temenan sama Iya. JJ, kita temenan sama orang lain, itu kan yang attach itu kan sebenarnya bukan fisik, Oke. tapi karakter dan value kan. Bagaimana kita merasa apa yang kita rasakan ketika kita ada di sisi orang itu. Bagaimana kita, apakah kita merasa kecil atau kita merasa kita diterima atau kita merasa diremehkan, itu kerasa loh. Iya. Ya kan? Nah, aku melihat itu dari suamiku. Jadi jangan sampai fisik kalian yang mungkin Membatasi ya. yang mungkin kalian merasa kurang itu membatasi atau membuat diri kalian itu minder gitu loh. Karena sebenarnya kalau orang yang apa istilahnya ya, orang yang punya value itu juga nggak mungkin hanya melihat sebatas itu aja. Oke. Menarik banget ya. Tapi ini lucu juga nih. Kadang kan ada orang yang misalnya dia merasa cantik banget gitu. Aku cantik kok, aku udah ini, tapi malah dikomenin sombong. Nah, gimana menurut? Fun. Sebenarnya tuh menurutku ya Jay, itu ada dua perspektif. Tipe ya, dua. Ada dua perspektif. Memang karena orangnya sombong, atau kedua yang mengira orang ini sombong itu yang kerasa-kerasa sendiri. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Karena gini, seringkali nih ya, kalau menurut pengalamanku ya Ci, seringkali apapun yang ada di pikiran kita itu sebenarnya hanya sebatas asumsi loh. Betul. Dan kalau Itu bukan sampai faktanya. kita mikir kayak gitu ya, misalkan ada orang yang kayak cuman kibas rambut gini, terus kita kayak ih sombong banget, itu sebenarnya yang bermasalah kita loh. Iya. Karena dunia itu nggak berputar di kita aja. Hello, siapa kita? Ya kan? Betul. Even kayak orang yang merasa dirinya cantik pun itu menurutku harus ingat sih, kayak ya dunia itu nggak berputar di kamu aja loh. Dunia nggak cuman dan kehidupan dia juga akan berputar juga gitu. benar. Maksudnya ya kehidupan ya season hidup kita ini Season kan hidup pasti kita akan semuanya. ups and down Ups ya. and down. Nggak mungkin lah ada orang yang sukses terus dia mungkin ada 1:1 juta. Iya. Kalau mau sukses kan itu belum tentu kita tahu dalamnya ya kan. Bener, buktinya ya banyak kan kayak artis-artis yang terkenal terus akhirnya suicide ya kan. Iya. Ya, Kita nggak tahu nggak dalamnya menentukan gimana. juga. Betul ya, benar sih. Kalau ada pun yang menganggap dirinya itu cantik banget, sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan mereka berarti menerima diri dia dengan baik. Tapi kalau ada yang komen bilang sombong, ya sekali lagi kita balikin lagi, ya Ya, kan? itu harus refleksi Refleks sih. pribadi sebenarnya. Karena biasanya kayak kita aja lah, kalau misalnya kita komen negatif ke seseorang,
kita pasti ada luka di situ. Bener, Iya itu kan? sebenarnya pertanda kita punya sebuah luka. Kita punya sebuah luka yang saat kita melihat itu, lukanya itu tersenggol, Iya. ya kan? Daripada kita mengakuinya, kita lebih baik menyalahkan orang Betul lain. banget, betul Biasanya banget. seperti itu. Nah ini mumpung nih C, kita masih bahas soal kayak content creator apa gitu kan. Nah ini kan di media sosial nih. Ya, Kira-kira media sosial tuh membantu atau justru malah memperburuk beauty standards yang ada? itu menarik banget karena sebenarnya yang namanya sosial media itu pedang bermata dua ya. Betul. Bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh karena kita mendapatkan banyak info-info yang sebenarnya kita nggak tahu Dan lebih mudah dan ya. lebih mudah kita menyerapnya. Tapi di lain sisi juga bisa membuat kita itu menjadi insecure. Karena di sosial media kita tidak pernah bisa melihat proses di situ. Betul. Yang kita lihat adalah hasilnya. Betul banget. Yang kita lihat adalah estetiknya. Iya. Dan kita nggak tahu behind the scene-nya Ibaratnya kayak a gimana. glimpse of her Ya, life glimpse. lah ya. Betul. Kita nggak ngeliat 24 jam yang dia lalui sungguh. Iya, kita lihat Nah, suksesnya. Kita benar. nggak lihat sebelumnya. Betul Contohnya aja nih, misalnya ada konten kreator yang tiba-tiba boom gitu naik. Ya. Terus kita bilang, wow dia kapan nih kita kayak gitu dan kok bisa ya dia kayak gitu. Padahal kita nggak tahu dia tuh sebelumnya udah bikin kayak 1000 video mungkin. Bener. Dan mungkin konsistensi yang dia lakukan Iya. itu kita memang belum sama. Betul. Iya kan? Itu dia. Tapi kalau ngomongin tentang beauty, memang jujur untuk sosial media itu adalah tempat yang sangat berbahaya sebenarnya. Di saat kita masih belum bisa dan belum tahu batasannya, batas diri kita lah batas ya. diri kita, dan kita belum bisa benar-benar menerima diri kita. Karena di situ kita Benar. bisa mendapatkan pushment, dimana kita akan lebih merasa kita tidak cantik. Apalagi sekarang ada filter dan bisa diedit, Betul. ada AI. Gimana tuh C? Betul sekali. Kira-kira Cece tipe orang yang harus pakai filter, harus Ah. diedit dulu, Oke. atau kayak harus dilangsingin, Iya. Sekarang banyak yang gitu kan. atau gimana C? Nah sebenarnya aku nggak pingin kritik orang sih, tapi Nggak Cece aja. iya aku aja ya. Aku dulu waktu zamannya foto, ya aku jujur aku pakai filter. Karena itu dulu. Aku kan Iya. belum sembuh tuh dulu. Betul. Karena aku pengen kelihatan perfect. Aku langsingin lah itu muka aku yang jerawat, aku hilangin lah jerawatnya gitu. Tapi semakin aku sudah sadar dan sampai sekarang, kalau mungkin kalian ada yang follow aku di Instagram juga, aku nggak pernah pakai filter. Sama. Even mau IG story, mau kasih filter pink pakai kacamata kayak gitu, aku hampir nggak pernah pakai. Bener. Untuk apa sebenarnya? Untuk mental. Ya, untuk mental diri kita Mental sendiri. diri kita sih sendiri. sebenarnya. Jadi aku udah, walaupun orang akan komen, aku better orang itu melihat aku di sosial media aslinya seperti Iya. ini, dan lihat langsung ternyata lebih better. Iya benar. Daripada aku itu dilihat secara Medsosnya medsosnya baik ternyata banget. ketemunya Ternyata pas ketemu, hah? Ternyata kayak gini aslinya. nggak secantik itu. Aku mending nggak gitu sih. Sama sih C, aku pun juga ngalamin kayak gitu. Jadi waktu awal-awal, apalagi waktu baru lahiran, itu kan kayak muka masih bengkak banget. Iya, muka-bengkak, ini bengkak, semua bengkak ya. Terus dulu itu juga aku tuh punya gigi hitam di depan. Oke. Jadi kalau Kok sama sih? Aku juga punya loh, banyak malah. Jadi aku dulu senyum kalau foto itu kayak ada lah perasaan kayak minder Iya. gitu. Maksudnya kayak Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita itu ada insecure sama bagian badan kita, itu normal banget. normal banget. Yang penting kita tuh menyadari, oke, itu kurang kita gitu, kita Iya. kurang di bagian itu. Dan kita harus mungkin lihat ya, it's okay, ini masih bisa diperbaiki. Iya, betul. Jangan sampai itu kita kayak menganggap ini tuh end of Our the day. life. Ya gak sih? Iya. Jadi kayak saat itu memang pakai gitu kan untuk kesehatan mental diri sendiri juga sih, supaya aku tidak merasa. Jadi sebenarnya ya itu sih pedang bermata dua ya. Itu bisa sebagai perusak mental kita. Kita ketagihan pakai filter, akhirnya kita tidak suka sama muka asli kita. Atau ya itu memang untuk membuat kita sedikit lebih pede, supaya kita bisa melanjutkan hidup ini. Nah jadi apapun season yang sedang dihadapi itu nggak ada yang salah, cuman harus aware aja. Iya, Kapan betul. kita harus, wah ini kita udah mulai ketergantungan nih. Nah itu. Nah sampai aku merasa, kok aku rasanya selalu nggak pede ya.
kalau aku nggak pakai filter. Mm-mm. Dari situ aku kayak mulai mengurangi sih, Ci. Terus habis gitu baru stop. Ternyata cantik-cantik aja kok kalau misalnya nggak pakai filter gitu kan. Terus sambil aku pasang behel, aku benerin gigi. Ya, jadi tetap ada improve diri kita sih, supaya kita juga lebih bisa menghargai tubuh kita ya. Jangan sampai kita bisa menghargai tubuh orang lain, tapi kita nggak lupa untuk menghargai tubuh kita sendiri yang justru support dan menemani kita 24 jam. Sampai seumur hidup bahkan. Bener banget. Oke, ngomongin beauty standard ini panjang banget ya ternyata, dan masih banyak sebenarnya kita mau bahas. Iya, banyak banget dan ternyata relate banget ya sama kehidupan sehari-hari. Betul banget, kayak sampai conversationnya tuh panas banget gitu ya. Kayaknya kita bakal bikin part 2 teman-teman, karena waktunya kayak nggak cukup deh, bisa seharian kita di sini ya. Jadi jangan lupa nanti kalau part 2-nya udah rilis juga, jangan lupa untuk nonton. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ya, bisa komen supaya kita bisa bahas di part yang 3. Jadi apapun deh, nggak harus yang udah kita bahas, atau mau yang dari yang kita bahas kalian mau tanya lebih lanjut juga boleh banget. Langsung komen aja atau DM ke IG kita Ezera-Talk. Betul, nanti bakal kita kumpulin dan akan kita bahas juga. Kalau memang banyak dari teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa kita bikin satu video khusus untuk membahas pertanyaan teman-teman. Jadi jangan lupa support kita juga, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, karena setiap minggu kita bakal ada video yang baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ada di Instagram, TikTok, dan Spotify juga. Iya, jadi mungkin kalian yang males ini ya bisa langsung dengerin juga. Dengerin, atau lagi di mobil, nyetir gitu kan. Gitu. Oke, thank you buat para Easy. So, aku Fen, aku Sally. Kita undur diri dulu, bye-bye.